Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi, Bu Her, dan juga rekan-rekan semua yang menyimak presentasi dari kelompok kami, kelompok 9. Nah, izinkan kelompok kami untuk mempresentasikan mengenai materi analisis laporan keuangan pemerintah daerah. Nah, next. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Ada 3 orang, yaitu dengan saya sendiri, Najwa Ludiazara, dengan NPM terakhir 4139. Ada Dionisius Andika Wisnu dengan NPM terakhir 4032. Dan Ciara Aisyah Rani Syafitri dengan NPM terakhir 4186. Next, lanjut langsung saja ke materinya yang pertama. Di sini ada pengertian dan karakteristik dari analisis LKPD sendiri. Nah, pengertian LKPD itu sendiri adalah analisis yang dilakukan untuk memahami informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Nah, melalui analisis ini, kita itu dapat menilai apakah pengelolaan keuangan daerah itu sudah berjalan dengan baik. Nah, seberapa besar juga kemampuan daerah dalam membiayai kegiatannya itu, serta bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah selama satu periode anggaran. Hasil analisis tersebut dapat menjadi dasar evaluasi dan pengambilan keputusan bagi pemerintah daerah maupun pihak-pihak yang berkepentingan. Selanjutnya ada karakteristik analisis LKPD, yaitu yang pertama bersifat evaluatif. Maksud di sini adalah analisis LKPD itu dilakukan untuk mengevaluasi kondisi dan kinerja keuangan pemerintah daerah. Melalui analisis ini dapat diketahui apakah pengelolaan keuangan telah berjalan dengan baik atau masih terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki. Yang kedua, ada berbasis data keuangan. Analisis dilakukan berdasarkan data yang terdapat dalam laporan keuangan seperti LRA, neraca, LO, LAK, dan juga laporan lainnya. Oleh karena itu, hasil analisis harus didukung oleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Karakteristik yang ketiga yaitu menggunakan metode analisis tertentu dalam menggunakan metode analisis tertentu. Nah, dalam menggunakan analisis itu diperlukan teknik atau metode tertentu seperti analisis rasio keuangan, analisis tren, analisis horizontal, dan analisis vertikal agar hasil yang diperoleh lebih objektif. Yang keempat yaitu berorientasi pada pengambilan keputusan. Hasil analisis digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan, perencanaan, anggaran, dan pengambilan keputusan terkait pengelolaan keuangan daerah di masa mendatang. Karakteristik analisis yang terakhir yaitu mengukur kinerja keuangan daerah. Analisis laporan keuangan daerah bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas, efisiensi, kemandirian, dan kemampuan keuangan daerah dalam menjalankan pemerintahan serta memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Next. Slide selanjutnya di sini membahas tentang tujuan analisis laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD. Yang pertama yaitu ada menilai kinerja keuangan daerah. Nah, analisis laporan keuangan pemerintah daerah itu dilakukan untuk berbagai tujuan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah. Yang pertama yaitu yang sudah saya sebutkan tadi, menilai kinerja keuangan daerah. Nah, melalui analisis laporan keuangan itu, kita dapat mengetahui apakah pemerintah daerah itu telah mengelola pendapatan, belanja, aset, dan kewajibannya dengan baik. Selain itu, analisis juga dapat menunjukkan perkembangan kondisi keuangan daerah dari tahun ke tahun sehingga dapat diketahui apakah terjadi peningkatan atau penurunan kinerja. Tujuan yang kedua yaitu mengukur efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Efektivitas berkaitan dengan kemampuan pemerintah daerah dalam mencapai target yang telah ditetapkan, seperti target pendapatan asli daerah atau yang biasa kita sebut PAD.
atau target pelaksanaan program pembangunan. Sementara itu, efisiensi berkaitan dengan kemampuan pemerintah daerah dalam menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal sehingga tujuan dapat tercapai tanpa pemborosan anggaran. Tujuan berikutnya yaitu mengetahui kemampuan keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Nah, analisis laporan keuangan itu dapat menunjukkan seberapa besar kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan pendanaannya sendiri melalui PAD, serta seberapa besar ketergantungannya terhadap bantuan atau dana transfer dari pemerintah pusat. Nah, informasi ini penting untuk menilai tingkat kemandirian keuangan suatu daerah. Tujuan yang terakhir yaitu eh, menjadi dasar pengambilan keputusan. Nah, hasil analisis laporan keuangan itu digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan. Informasi yang diperoleh dari analisis itu dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan APBD, penentuan prioritas pembangunan, evaluasi program kerja, serta penyusunan strategi pengelolaan keuangan daerah pada periode berikutnya. Next. Selanjutnya di sini ada manfaat analisis LKPD, yaitu yang pertama bagi pemerintah. Di sini ada 2 poin, yaitu evaluasi kinerja keuangan dan dasar pengambilan keputusan. Nah, bagi pemerintah daerah itu analisis LKPD berfungsi sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja selama 1 tahun periode anggaran. Melalui analisis ini, pemerintah dapat mengetahui apakah target pendapatan itu telah tercapai dan bagaimana penggunaan anggaran itu dilakukan serta apakah pengelolaan keuangan sudah berjalan secara efektif dan efisien. Selain itu, hasil analisis ini dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, menyusun kebijakan, dan merencanakan anggaran pada periode berikutnya agar pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih baik. Yang kedua, ada bagi masyarakat. Di sini juga ada 2 poin, yaitu mengetahui kondisi keuangan daerah dan mengawasi penggunaan dana publik. Bagi masyarakat, analisis LKPD memberikan gambaran mengenai bagaimana pemerintah daerah itu mengelola keuangan publik. Masyarakat dapat mengetahui apakah pendapatan dan belanja daerah dikelola secara bertanggung jawab. Dengan adanya informasi tersebut, masyarakat juga dapat ikut mengawasi penggunaan anggaran dan mendorong pemerintah agar lebih transparan serta akuntabel. Yang ketiga ada bagi auditor. Juga ada 2 poin, yaitu membantu proses pemeriksaan dan mengidentifikasi risiko penyimpangan. Analisis LKPD ini membantu dalam proses pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah. Nah, melalui analisis ini, auditor itu dapat menemukan potensi kesalahan, risiko atau penyimpangan dalam pengelolaan keuangan. Nah, nanti hasilnya itu digunakan untuk memberikan rekomendasi perbaikan agar pengelolaan keuangan itu menjadi lebih baik untuk ke depannya. Next. Yang selanjutnya ada komponen laporan keuangan pemerintah daerah. Di sini ada 6, yaitu yang pertama ada laporan realisasi anggaran atau LRA yang menyajikan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan serta membandingkan antara anggaran yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Yang kedua, ada neraca, yaitu laporan yang menunjukkan posisi keuangan pemerintah daerah pada tanggal tertentu. Nah, neraca ini terdiri dari aset, kewajiban, dan keekuitas, sehingga dapat menggambarkan kekayaan yang dimiliki pemerintah daerah. Komponen yang ketiga yaitu laporan operasional atau LO yang menyajikan informasi mengenai pendapatan dan beban operasional selama satu periode. Nah, laporan ini digunakan untuk mengetahui surplus atau defisit dari kegiatan operasional pemerintah daerah. Yang keempat adalah laporan perubahan ekuitas atau LPE yang menunjukkan perubahan ekuitas pemerintah daerah selama satu periode akuntansi akibat berbagai transaksi dari aktivitas keuangan. Yang selanjutnya ada LAK atau laporan arus kas. Nah, ini itu berisi informasi mengenai arus masuk dan arus keluar kas. Laporan ini membantu untuk mengetahui sumber penerimaan kas dan penggunaan kas pemerintah daerah. Nah, yang terakhir ada CALK atau catatan atas laporan keuangan.
yang berfungsi untuk memberikan penjelasan lebih rinci mengenai angka-angka yang terdapat dalam laporan keuangan serta kebijakan akuntansi yang digunakan. Next. Selanjutnya ada metode analisis laporan keuangan pemerintah daerah. Yang pertama itu ada analisis horizontal. Analisis ini dilakukan dengan membandingkan laporan keuangan antara dua periode atau lebih. Tujuannya adalah untuk mengetahui perubahan yang terjadi pada setiap pos laporan keuangan. Sebagai contoh, apabila pendapatan asli daerah atau PAD meningkat dari tahun sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan juga mengalami peningkatan. Metode kedua ada analisis vertikal. Analisis ini dilakukan dengan melihat proporsi masing-masing komponen laporan keuangan terhadap total tertentu dalam satu periode. Misalnya, besarnya belanja modal dibandingkan dengan total belanja daerah. Dengan cara ini, pemerintah dapat mengetahui komposisi penggunaan anggaran dan menilai apakah alokasi dana telah sesuai dengan prioritas pembangunan. Analisis ketiga itu analisis tren. Analisis tren digunakan untuk melihat perkembangan kondisi keuangan selama beberapa tahun. Melalui analisis ini dapat diketahui pola peningkatan maupun penurunan pendapatan, belanja, dan aset daerah. Hasil analisis tren ini juga dapat digunakan sebagai dasar perencanaan keuangan pada periode berikutnya. Yang terakhir, analisis perbandingan. Analisis ini dilakukan dengan membandingkan kinerja keuangan suatu daerah dengan daerah lain atau dengan standar yang telah ditetapkan. Melalui perbandingan tersebut, pemerintah daerah dapat mengetahui posisi dan tingkat pencapaiannya dibandingkan daerah lainnya sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan. Next. Selanjutnya ada analisis rasio keuangan. Yang pertama, rasio kemandirian. Rasio ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan melalui pendapatan asli daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin kecil ketergantungan daerah terhadap bantuan pemerintah pusat, yang dimana rumusnya pendapatan asli daerah dibagi bantuan pemerintah pusat ditambah pinjaman dikali 100. Yang kedua ada rasio efektivitas pendapatan asli daerah. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam merealisasikan target pendapatan asli daerah yang telah ditetapkan. Jika realisasi pendapatan asli daerah sama atau bahkan melebihi target, maka dapat dikatakan pengelolaan pendapatan daerah itu berjalan efektif, yang dimana rumusnya realisasi penerimaan pendapatan asli daerah dibagi target pendapatan asli daerah dikali 100. Yang ketiga ada rasio efisiensi. Rasio ini mengukur seberapa besar biaya yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk memperoleh pendapatan. Semakin kecil biaya yang digunakan dibandingkan pendapatan yang diperoleh, maka semakin efisiensi pengelolaan keuangan daerah tersebut. Rumusnya, total biaya yang dikeluarkan dibagi total pendapatan yang direalisasikan. Next. Yang keempat, rasio keserasian. Rasio ini bertujuan untuk melihat keseimbangan antara belanja operasi dan belanja modal. Belanja operasi digunakan untuk mendukung kegiatan rutin pemerintahan, sedangkan belanja modal digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan aset daerah. Yang rumusnya total belanja modal atau operasi dibagi total pendapatan, maaf, total belanja modal atau operasi dibagi total belanja APBD dikali 100. Yang terakhir ada rasio pertumbuhan. Rasio ini digunakan untuk mengetahui perkembangan pendapatan, belanja, maupun pendapatan asli daerah dari tahun ke tahun. Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya peningkatan keuangan daerah dan kemampuan yang lebih baik dalam mendukung pembangunan. Yang rumusnya nilai tahun ini dikurangi nilai tahun sebelumnya dibagi tahun
sebelumnya dikali 100. Next. Selanjutnya masuk ke pengukuran dan evaluasi kinerja keuangan daerah. Yang pertama itu ada analisis pendapatan daerah. Nah, pendapatan daerah itu merupakan sumber dana yang digunakan pemerintah untuk menjalankan program pembangunan dan pelayanan masyarakat. Nah, pendapatan daerah itu bisa berasal dari PAD, dana transfer pusat, dan juga pendapatan lainnya yang sah. Nah, melalui analisis pendapatan daerah, pemerintah itu bisa mengetahui apakah daerah tersebut itu sudah mampu membiayai kebutuhannya sendiri atau masih bergantung pada pemerintah pusat. Selain itu, analisis ini tuh juga membantu pemerintah untuk melihat potensi pendapatan yang masih bisa ditingkatkan. Misalnya itu kayak dari pajak daerah, kemudian retribusi maupun pengelolaan aset daerah. Jadi semakin baik pendapatan daerah, maka semakin besar juga kemampuan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya yang kedua itu ada analisis belanja daerah. Nah, belanja daerah itu merupakan pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk menjalankan kegiatan pemerintahan dan juga pembangunan. Contohnya seperti pembangunan jalan, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan juga pembayaran gaji pegawai. Jadi analisis belanja daerah itu sangat penting dilakukan untuk melihat apakah anggaran yang digunakan itu sudah efektif dan benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat atau tidak. Jadi pemerintah harus memastikan bahwa setiap pengeluaran itu dilakukan secara efisien dan tidak terjadi pemborosan anggaran. Nah, jika pengelolaan belanja daerah itu baik, maka program pembangunan itu bisa berjalan lebih optimal dan pelayanan publik itu juga akan meningkat. Selanjutnya yang ketiga itu ada analisis pembiayaan daerah. Nah, pembiayaan daerah itu digunakan untuk menutup kekurangan anggaran atau memanfaatkan kelebihan anggaran yang dimiliki pemerintah daerah. Contohnya itu seperti penggunaan silpa tahun sebelumnya atau pinjaman daerah. Jadi pembiayaan ini tuh penting agar kegiatan pemerintahan itu tetap berjalan walaupun terjadi defisit anggaran. Tetapi pemerintah itu juga harus lebih berhati-hati dalam menggunakan pembiayaan, terutama pinjaman daerah, karena jika tidak dikelola dengan baik, maka bisa menjadi beban keuangan di masa depan. Selanjutnya yang keempat itu ada pengukuran kinerja keuangan daerah. Nah, pengukuran kinerja keuangan daerah itu bertujuan untuk menilai keberhasilan pemerintah dalam mengelola APBD. Nah, dari pengukuran ini, pemerintah itu bisa mengetahui apakah pengelolaan pendapatan dan juga belanja itu sudah berjalan dengan baik atau belum. Selain itu, pengukuran kinerja juga membantu melihat apakah program pembangunan yang dijalankan itu sudah mencapai target dan juga memberikan manfaat bagi masyarakat atau tidak. Nah, jika hasil evaluasi itu menunjukkan masih ada kekurangan, maka pemerintah itu bisa melakukan perbaikan dalam penyusunan anggaran dan pelaksanaan program di tahun berikutnya. Selanjutnya ada permasalahan dan tantangan pengelolaan keuangan daerah. Yang pertama itu ada ketergantungan terhadap dana transfer pusat. Nah, salah satu tantangan utamanya itu adalah pengelolaan keuangan daerah itu masih tingginya ketergantungan terhadap dana transfer pusat. Nah, hal ini tuh bisa terjadi karena PAD di banyak daerah itu masih rendah, sehingga pemerintah daerah itu belum mampu membiayai kebutuhannya secara mandiri. Selanjutnya yang kedua itu ada rendahnya optimalisasi PAD. Nah, banyak potensi pendapatan daerah itu yang sebenarnya bisa dikembangkan, tetapi pengelolaannya itu masih belum maksimal, sehingga pendapatan daerah bisa menjadi terbatas. Yang ketiga itu ada inefisiensi belanja daerah. Nah, inefisiensi belanja daerah itu bisa menyebabkan pemborosan anggaran dan juga program pembangunan itu jadi kurang efektif. Maka dari itu, pemerintah itu harus bisa memastikan bahwa setiap pengeluaran itu benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Tentunya tantangan yang terakhir itu adalah pengelolaan aset daerah. Nah, banyak aset pemerintah itu yang belum bisa dimanfaatkan secara optimal, sehingga belum mampu memberikan kontribusi maksimal terhadap pendapatan daerah. Selanjutnya, implikasi hasil analisis bagi pengambilan keputusan. Yang pertama itu ada sebagai dasar penyusunan APBD. Nah, melalui analisis keuangan, pemerintah itu bisa mengetahui kondisi keuangan daerah itu secara lebih jelas dan selebih jelas mulai dari kemampuan pendapatan, penggunaan belanja, hingga kondisi pembiayaan daerah. Jadi hasil analisis ini tuh sangat penting karena dapat membantu pemerintah menentukan program pembangunan yang menjadi prioritas. Selain itu, pemerintah juga bisa memperkirakan apakah anggaran yang dimiliki itu cukup untuk menjalankan program tersebut atau tidak.
Nah, dengan adanya NS keuangan, pemerintah itu bisa menentukan prioritas program pembangunan, memperlihatkan kemampuan pendanaan daerah, menyusun target pendapatan yang realistis, serta mengalokasikan anggaran secara lebih tepat sasaran. Selain itu, hasil analisis ini tuh juga membantu pemerintah dalam menghindari pemborosan anggaran dan memastikan bahwa penggunaan dana itu benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selanjutnya yang kedua itu sebagai alat evaluasi kinerja pemerintah daerah. Nah, hasil analisis keuangan daerah itu juga digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi pemerintah daerah dalam mengelola anggaran dan menjalankan program pembangunan. Nah, melalui evaluasi tersebut, pemerintah itu bisa mengetahui apakah target pendapatan daerah telah tercapai, apakah penggunaan anggaran itu sudah efektif, dan apakah program pembangunan berjalan itu sesuai rencana atau tidak. Terus, apakah pelayanan publik itu sudah mengalami peningkatan? Nah, evaluasi kinerja itu sangat penting karena dapat menunjukkan keberhasilan maupun kelemahan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan. Selanjutnya yang terakhir itu sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi publik. Nah, jadi pemerintah daerah itu memiliki tanggung jawab untuk menjelaskan kepada masyarakat bagaimana anggaran daerah itu dikelola dan juga digunakan. Nah, melalui hasil analisis keuangan, masyarakat itu bisa mengetahui sumber pendapatan daerah, penggunaan anggaran, serta program yang telah dijalankan oleh pemerintahan. Hal ini tuh penting agar masyarakat bisa menilai apakah pengelolaan keuangan daerah itu sudah dilakukan dengan baik atau belum. Selain itu, transparansi juga bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah karena penggunaan anggaran itu dilakukan secara terbuka. Nah, dengan adanya keterbukaan informasi, masyarakat itu juga bisa ikut mengawasi penggunaan anggaran sehingga bisa mengurangi resiko penyalahgunaan dana atau korupsi. Jadi hasil analisis keuangan daerah itu tidak hanya digunakan untuk kepentingan pemerintah saja, tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat agar pemerintah itu bisa lebih transparan, jujur, dan juga akuntabel. Baik, karena sesi presentasi sudah selesai, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.